Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Cerah banget ya Mama Ira hari ini pakai baju hijau. Gak apa-apa ah, yang penting adalah saya senang dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sesemuanya, anak-anak Mama. Sudah 400 episode lebih ya. Banyak terima kasih sudah subscribe, like, komen, share juga, sudah follow TikToknya Mama Ira, sudah berkomentar banyak di IG-nya Mama Ira, Ira MS 2168. Alhamdulillah, terima kasih banyak sekali lagi. Yang belum subscribe, ayo coba gerak jarinya, subscribe sekarang. Ada yang tanya sama Mama Ira, Mama Ira, boleh nggak aku tanya? Boleh Mbak. Biasa kalau ibu-ibu lagi ngomong kan gitu. Boleh Mbak, mau tanya apa Mbak? Maaf ya, ini agak sedikit private. Waduh, mau tanya apa gitu kan. Mama Ira mikir, kira-kira Mama Ira itu masih mau mencari pasangan hidup nggak? Ya mau Mbak, langsung muka saya, ya mau Mbak. Siapa yang nggak mau untuk mendapatkan pendamping hidup? Yang penting kita membuka hati ya, mengusahakan segala sesuatunya dengan berikhtiar, berbaik sangka pada setiap orang. Pokoknya segala sesuatunya kita open link kemana aja teman-teman gitu. Ya kan intinya gitu dong. Iyalah, masa kita diam di rumah semoga jodoh saya datang? Ya nggak akan bisa datang kalau begitu. Ya, jadi intinya adalah saya mau membuka hati saya. Terus langsung dia ngomong, oh yakin, bukannya sekarang kita tuh sebaiknya sendirian aja, dan lain sebagainya. Nah ini, suka ada, cara pandang yang berbeda. Ada teman-teman sahabat saya mengatakan demikian, udah sendirian aja, sama anak-anak aja gitu kan. Tapi ada juga yang mengatakan, Ra, kapan lagi? Mumpung masih dikasih sehat, ayo berteman lagi sama kawan-kawan yang lain. Siapa tahu ketemu jodohnya, cie. Saya kalau udah ngomong soal jodoh, mata saya langsung ting-ting-ting gitu, walaupun gak pakai bulu mata ya. Pokoknya senang-senang aja ya. Oke, kita membahas 7 sikap yang membuka jalan untuk berjodoh tahun ini. 7 sikap yang membuka jalan untuk berjodoh tahun ini. Menarik banget nih artikelnya nih. Ini AI nih. Makasih AI ya. Oke, yang pertama adalah jadi versi terbaik diri kita sendiri. Ya harus dong, ya kan? Berkali-kali saya selalu ngomong, jadilah versi terbaik diri kita sendiri. Ya, kita cintai diri kita, kita rawat baik-baik, kita sayang-sayang gitu kan? Ya, terus udah gitu, yang paling penting adalah apa? Waktu itu saya pernah bilang otentik, originalitas gitu ya, jangan dipaksain ya. Kalau kita menjadi diri kita sendiri ya sudah, diri kita sendiri aja seperti ini gitu ya. Potensi dirinya jangan lupa digali terus, jangan jadi orang minimalis ya, dikembangkan terus. Apa yang menjadi kemampuan kita, apa yang menjadi kebiasaan kita gali lagi ya. Siapa tahu nanti akan expand kemana gitu kan, makin berkembang lah pokoknya. Pede aja ya, yakin kita pasti bisa. Oke, untuk menemukan cinta sejati itu sebetulnya bukan cuma jadi gini, saya punya pandangan kalau mendapatkan pasangan itu bukan untuk hanya menemukan cinta sejati gitu, tapi adalah sebagai teman hidup kita ya, yang mengisi versi terbaik kita. Bingung kan jawabannya? Pokoknya menurut Mama Ira, kalau mencari pasangan itu adalah orang yang memahami diri kita apa adanya, bisa mengisi hidup kita, dan menjadi pelengkap dalam kesempurnaan kita menjalankan kehidupan ini. Nah, jelaskan ya Bapak Ibu ya, ses. Anak-anak Mama. Mama tuh kalau udah ngomong soal kayak jodoh tuh kayak gimana gitu. Oke, yang kedua adalah membuka hati. Jelas. Perpisahan saya 18 tahun yang lalu sudah lama sekali, dan waktunya saya sudah mulai juga memikirkan diri saya sendiri ya.
everybody deserve to be happy, termasuk saya juga gitu. Jelas-jelas saya membuka hati. Bedanya kalau perempuan itu beda dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki itu cepat, akrab dan lain sebagainya. Kalau perempuan mungkin lebih selektif ya, lebih memilih, lebih menyaring, lebih banyak memikirkan nanti gimana, nanti begitu, nanti begini. Tapi saya tetap membuka hati saya. Belum ketemu jodohnya, nggak apa-apa. Yang penting sudah membuka hati ya. Saya sudah move on Pak, Bu, dari kegagalan yang kemarin-kemarin itu. Sudah ya, saya nggak akan melihat lagi ke belakang. Toh sekarang hubungannya semakin baik dengan mantan suami, dengan anak-anak, dan ibu sambungnya anak-anak. Jadi kami betul-betul merasakan keluarga yang luar biasa. Oke, berikutnya adalah kelola ekspektasi secara realistis. Jangan punya harapan terlalu tinggi, high expectation ya. Harus yang realistis. Contoh, rambut kita kan udah ubanan nih, ya udah banyak ubannya. Umur kita udah banyak ya. Sebentar lagi insya Allah kalau Allah berikan kesempatan panjang umur, saya 57 tahun dalam beberapa bulan ke depan. Nah, kita udah tahu diri nih ya, udah nggak muda lagi. Jangan coba-coba cari masalah untuk sebagai drama queen lah dalam hidup ini. Ya, ingin mencari pasangan yang seperti apa, pengennya kayak siapa bintang. Kalau saya sih tetap aja berharap ketemunya dengan Gong Yoo misalnya gitu. Saya ketemu sama siapa gitu kan, aduh, ya nggak apa-apa. Itu kan mimpi, harapan, keinginan gitu. Tapi realistis gitu. Nggak mungkin lah saya memaksakan diri dengan gaya saya sekarang ini, terus saya memaksakan supaya saya bertemu dengan orang yang seperti orang-orang di luar sana yang berharap orangnya ganteng kayak raya apa segala macam bisa menghidupkan. Ya lihat-lihat juga kali gitu. Jangan nggak jejak juga gitu. Tapi namanya jodoh, jangan salah. Kalau Allah mengatakan harus ketemu, ya ketemu. Ya kan, kalau Tuhan bilang kamu pasti ketemu, dengan caranya kita nggak akan tahu. Ya, bisa aja kita keluar lagi buang sampah di depan gitu, atau lagi naik motor gitu, tiba-tiba gitu kan, lihat-lihatan gitu kan, kayaknya aduh gimana gitu, ada bling-bling gitu. Mama Ira. Oke, back to the topic. Oke, jadi jangan terlalu tinggi ekspektasinya ya. Kita samakan diri kita ya. Kita melihat kalau memang kita bisa mencapai sesuatu atau kita mengharapkan mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi sesuai dengan harapan kita, kita ingin mendapatkan seseorang yang seperti itu. Nah, kita juga harus berbenah diri. Ya, jangan kita mau mencapai nilai 10 tapi kita nggak belajar, kita nggak menghafal, tidak praktis gitu. Tetap aja di angka 67, ya enggak dong, perbaiki diri dan sebagainya. Ya, kita semua nggak ada yang tahu masa depan kita seperti apa. Oke, jadi itu tadi realistis ya. Oke, fokus apa yang kita butuh. Ya, butuh pendamping untuk apa? Seumur kita. Untuk teman ngobrol, teman hidup, ya kan? Teman menjalankan kehidupan hari-hari, senang, sedih, susah bersama, ya. Bisa menjadi pencerah dalam keluarga, dan masih banyak lagi, ya. Jadi kita fokus apa yang kita butuhkan. Nggak usah lebih daripada itu, ya. Yang pasti-pasti aja, gitu, ya. Oke, jadi ada sesuatu yang kita harapkan untuk bahagia. Kita fokuskan dari situ saja. Jangan kita mau sesuatu yang di luar kebutuhan kita, tapi kita sendiri juga tidak bisa mengejar apa yang seharusnya kita lakukan untuk meraih itu semua. Oke, ya. Next. Next. Ini udah mulai agak-agak susah baca. Mari kita baca. Komunikasi lebih terbuka. Oke, kalau mau dapat jodoh di usia kita sekarang, di tahun ini ya, kita kan udah belajar tuh dari kegagalan-kegagalan kemarin, dari segala sepak terjang yang sudah lalu hubungan-hubungan kita gitu kan ya. Komunikasinya harus lebih terbuka. Mungkin kemarin nggak begitu, masih nggak mau atau nanti aja, jangan kita diemin aja dulu, nggak bisa, sekarang nggak bisa, udah terbuka aja ngomong ya, lebih jujur, lebih bagus ya, orang lebih happy gitu. Jadi calon pasangan kita juga merasa bahwa kalau kita jujur, kita bisa menghargai diri kita sendiri, berarti kita pun bisa menghargai dia, gitu ya. Oke, hargai pendapat orang. Nah, itu kan hargai pendapat orang di sekitar kita sebagai pendengar yang baik.
gitu. Jadi kalau ada masukan-masukan dari teman-teman ya tentang harusnya seperti apa Mama Ira bertemu dengan jodohnya, diharapkan atau didoakan seperti ini ya, kita mengaminkan, mendengarkan yang baik-baik saja gitu. Kalau memang tidak setuju ya kita sampaikan gitu. Tapi good listener itu penting juga ya, supaya apa? Ada refleksi gitu ke diri kita. Oh, mungkin mereka memberikan pendapat itu berdasarkan dari pengalamannya mereka ya, supaya kita tetap baik-baik aja, supaya kita bertemu dengan jodoh yang baik yang mereka menceritakan itu kepada kita ya. Jadi itu juga penting ya. Terus menunjukkan kita adalah orang yang peduli dan empati. Oh iya, kalau kita bisa menunjukkan menghargai pendapat orang lain ya, orang-orang di sekitar kita gitu, berarti kan kita menunjukkan rasa perhatian dan empati ya, otomatis seperti itu. Oke, terus kita juga dalam berkomunikasi, kita juga perlu menetapkan batasan-batasan yang tegas dan jelas ya. Kalau hubungan kita maunya cuma apa istilahnya, kencan sesaat, atau kita cuma mau ya flirting aja, atau kita memang mau serius mencapai mimpi dan tujuan kita sampai dengan nanti gitu ya, menuju ke arah pernikahan dan sebagainya, itu juga kita harus sampaikan gitu kan, terbuka, kita mendengarkan pendapat orang lain termasuk pendapatnya orang itu. Terus kita juga perlu juga ada keberanian untuk menetapkan batasan. Kita punya yang namanya pride ya, kita punya harga diri, kita tentukan, kita sampaikan gitu. Kalau main-main jangan. Kalau kita mau serius, ayo kita serius. Ini loh batasannya ya dan sebagainya. Jadi gitu ya. Jadi nggak usah kita malu untuk menyampaikan, atau kita merasa sungkan, segan, takut ya, nggak usah gitu. Untuk apa? Masa ada hubungan romantis terus yang satu diem aja. Kamu bahagia? Iya. Kamu mau apa? Enggak. Nggak mungkin gitu ya. Saling menghormati. Oke. Buka diri untuk pengalaman baru. Ada pengalaman baru ya, jelas dong. Buka hati, buka diri untuk pengalaman baru ya. Kita nggak tahu jodoh kita siapa ya. Misalnya kita dipertemukan dengan pasangan yang kebetulan juga sama-sama single misalnya gitu ya, terus ya gitu bawa keluarga misalnya, ya nggak apa-apa kalau memang siap ya, kenapa tidak, sesuai dengan usia kita gitu kan ya. Kita juga perlu downgrade, upgrade dalam hubungan itu gitu. Jadi seiring sejalan lah gitu ya. Nah, ini salah satu pengalaman baru ya, pengalaman baru dalam kehidupan kita gitu ya. Terus sudah gitu kita juga membuka diri misalnya untuk berhubungan lebih eksternal, apalagi ya, kayak aktif di komunitas seperti itu, atau di kegiatan-kegiatan apa kita coba datang, reunian dan lain sebagainya. Ini salah satu interaksinya seperti itu. Tapi kalau saya lebih strengthen point saya adalah membuka diri untuk pengalaman baru, itu adalah goes together dengan calon pasangan saya gitu ya. Oke, siapa tahu nanti kita bertemu dengan jodohnya yang seiring sejalan gitu ya. Jangan nggak mau keluar dari zona nyaman ya. Kalau nggak mau keluar dari zona nyaman, nggak akan ketemu itu namanya jodohnya ya. Keluar dari situ, bergaul, berteman banyak ya. Oke, sip. Punya sikap optimis. Saya selalu optimis. Saya selalu optimis untuk mendapatkan jodoh saya. Kembali lagi, sikap optimis itu penting ya. Dalam segala hal, tidak hanya mencari jodoh. Cuma kalau kita ngomong soal jodoh, saya selalu mengatakan kepada misalnya AI saya gitu, Kik, belum ketemu nih Kik jodohnya. Gak apa-apa Kak gitu. Tetap aja membuka hati, kalau katanya Kika sih gitu. Buka hati aja Kak, terus lakukan yang terbaik. Usaha jalan terus Kak. Dua orang ibu-ibu ya, yang umurnya nggak sedikit lagi, udah banyak gitu. Terus bagaimana cara kita mengelola percakapan tentang perjodohan itu kan beda gitu dengan anak-anak muda sekarang apa gitu. Kalau kita mah nggak, udah ya mudah-mudahan dapat, tetap optimis ya, dapat jodohnya gitu ya. Oke. Lalu kalau kita sudah fokus dengan apa yang kita mau gitu ya, kita tetap optimis dan lain sebagainya. Jadi pribadi yang memberi dampak baik ya. Oke, biasanya kalau kita memberikan kesempatan untuk bertemu dengan banyak orang, kita bisa ngobrol lagi dengan teman-teman dalam satu komunitas, dalam apa saja gitu ya, lagi rame-rame banyak orang, itu kita selalu perlu memberikan dampak yang positif supaya apa? Orang lihat kita juga senang
gitu ya. Jangan kita mau ada acara reunian misalnya, atau mau acara kumpul teman, teman SMP, SMA, ketemu si A, si B, si C, muka kita tekuk aja. Situ oke. Apa kabar? Baik, tapi lurus muka aja. Sekarang gitu ada orang yang siapa ini, teman yang kangen ketemu sama ini, muka kita oke. Mau makan? Oh iya makan, gue ikut. Gitu. Ya nggak akan menarik, orang nggak akan ngelirik. Ini orang kenapa? Kalau lagi bete di rumah aja kali gitu. Ya, oke. Jadi betul-betul kita harus menjadi pribadi yang lebih baik ya, berbuat baik, kontribusi tanpa batas ya, tanpa pamrih, belajar menghargai satu dengan yang lain, dan jangan pernah lupa syukur. Oke. Mudah-mudahan yang belum bertemu jodoh, yang masih jomblo, kita deh yang masih jomblo ya, ketemu dengan jodohnya di tahun 2025 ini. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Yang sudah punya jodoh, semoga selalu bersama abadi selamanya cintanya. Pasangan suami istri terus berjodoh lahir batin dunia akhirat. Amin.